bola Persibku, jadi juara Persibku, bermain bola Persibku, takkan pernah kalah, jangan mau menang. Sampurasun Persib, Rampes juara. Kali ini Samsipnya bersama Adi Fahmi ya guys. Dan kali ini kita akan membahas Persib yang sudah melakoni laga awalnya, baik di laga Super League Indonesia maupun di laga ACL tuh. Pertama kita bahas dulu pertandingan Persib kontra Semen Padang yang sudah dilakukan pada 9 Agustus 2025 di Stadion GBL Ayo. Karena ini laga awalnya Persib di musim yang baru, udah otomatis bobotoh yang datang ke stadion tumplek pisan. Bobotoh yang hadir gak cuma anak mudanya doang dong. Gak sedikit yang hadir bawa keluarga juga. Misalkan bawa anaknya ke stadion untuk nonton Persib. Persib tuh emang jadi warisan turun-temurun. Dari orang tuanya diturunin ke anaknya sedari dini. Seperti beberapa orang tua yang bawa anaknya nyetadion kayak gini nih. Kalau kalian gimana nih? Termasuk yang sama keluarga ke stadionnya? Atau sama teman-teman? Atau sama pasangan nyetadionnya? Yang pasti nyetadion zaman sekarang tuh udah nyaman banget. Stadionnya kids and family friendly. Karena fasilitasnya juga udah lebih baik. Tapi kalau misalkan bawa anak, tetap dijaga ya anaknya kalau nyetadion. Next kita rekap pertandingan dulu yuk. Tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu highlight pertandingan antara Persib versus Semen Padang di ajang Super League Indonesia. Persib kantongi 3 poin penuh saat lawan Semen Padang kemarin. Dengan formasi 4-3-3 andalan Coach Bojan. Persib terbukti mampu unggul dari Semen Padang dengan skor akhir 2-0. Walaupun pemain yang digadang-gadang sebagai the next David da Silva yaitu Ramon Tang belum bisa main karena cedera yang dialaminya. Di babak awal, Persib menurunkan 7 pemain asingnya dan 4 pemain lokal, King Etam, Teja Paku Alam, Kakang Rudianto, dan Maklok. Di babak pertama, Persib sudah mendominasi dalam segi permainan. Untuk sebuah tim yang didominasi oleh pemain baru,
Persib mampu memberikan suguhan permainan yang apik. Sampai menit ke-39, Persib banyak menciptakan peluang. Namun baru di menit ke-40, William Barros mampu mencetak gol di depan gawang kiper Semen Padang. Di menit 45+4, Berginho dari Persib sempat terkena kartu kuning. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Babak kedua dimulai. Pemain dari kedua tim mulai diotak-atik dengan pergantian pemain dari para pelatih masing-masing. Persib memasukkan beberapa pemain lokalnya mengganti pemain asing seperti Deddy Kusnandar, Adam Alis, Robby Darwis, dan lain-lain. Ada perubahan gaya main dari Semen Padang. Namun sepanjang menit di babak kedua, usaha Semen Padang belum membuahkan gol. Alih-alih menyamakan kedudukan, Semen Padang malah kebobolan oleh Persib di menit ke-90 lewat sontekan apik Febri Haryadi yang sebelumnya diumpan manis dari kaki Sadil Ramdhani. Semen Padang akhirnya menyerah tanpa gol hingga peluit panjang dibunyikan. Yang jadi sorotan adalah debut pemain baru Persib ini sudah terlihat klop, walau masih terlihat perlu adaptasi lagi untuk mampu menjadi makin kawin. Seperti Beckham Putra dan Franz Putros yang jadi bukti bahwa pemain lokal dan asing bisa bersinergi. Dari hasil pertandingan di minggu pertama musim Super League ini, Persib berhasil menduduki peringkat keempat dengan perolehan 3 poin. Di posisi 3 ada Malut United, posisi kedua ada Arema FC, dan posisi pertama ada Persija. Wilujeng Asib tos ngantongin 3 poin di laga awal musim ini. Next kita akan membahas laga awal Persib di ajang Asian Champions League 2. Di laga tahun ini katanya Persib lebih siap dibanding ACL 2 tahun lalu. Coach Bojan bilang, tahun ini kami mempersiapkan lebih matang untuk babak playoff ACL 2 ini. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu highlight pertandingan Persib melawan Manila Tiger di ajang Piala ACL 2. Musim ini Persib memang menaruh fokus lebih di ajang Piala Asia ini. Coach Bojan ingin menaikkan level Persib di kancah Asia. Soalnya kalau di kancah nasional Indonesia, Persib sudah beberapa kali merajainya. Jadi ini saatnya menaruh harapan ke ajang yang lebih tinggi. Walaupun tetap saja Piala Super League Indonesia jadi incaran lagi untuk hat-trick juara. Kalau kata Bobotoh mah, kagok hat-trick Persib. Nah, hal itu dibuktikan Persib yang berhasil menang di babak playoff melawan tim Manila Tiger pada Rabu 13 Agustus 2025 dengan skor 2-1. Otomatis Persib masuk ke babak fase grup di Piala ACL 2. Dari pertandingan ini, Persib memang terlihat percaya diri dan siap. Dari mulai babak pertama, Persib udah banyak banget nyiptain peluang yang ciamik. Tercatat total 11 peluang yang diciptakan Persib. Gimana nggak siap? Persib udah lebih dulu uji coba dengan lawan-lawan sekelas tim luar, seperti saat melakoni TC di Thailand. Dan laga uji coba lawan tim Western Sydney Wanderers dengan hasil yang memuaskan. Pemain asal Argentina ini otomatis menyulut semangat tim Persib untuk tambah lagi golnya. Namun sampai turun minum, skor tetap 1-0 untuk kemenangan Persib.
Di babak kedua ini, Persib seolah tampil makin agresif. Ya kita tahulah, Persib kalau jeda babak di locker room tuh, pasti ada wejangan khusus dari Coach Bojan yang membakar semangat para pemain. Terbukti nih, di menit ke-64, kemelut terjadi di depan gawang Manila Diger. 99% harusnya gol tercipta dari kaki Febri Haryadi, tapi belum rezeki untuk Persib. Alih-alih tambah gol, hanya berselang 1 menit di menit 65, Persib malah kebobolan lewat kaki Modujov. Skor menjadi 1-1. Waktu masih lama, masih ada kesempatan untuk Persib agar bisa tambah gol. Dan benar saja, di menit ke-72, umpan matang dari King Etam mampu dikonversikan menjadi gol oleh Uliam Baros. Skor berubah menjadi 2-1, sementara Persib unggul. Tak hanya sampai di situ, bahkan sampai menit terakhir pun Persib terus menciptakan peluang. Namun hingga laga usai, skor bertahan di 2-1 untuk kemenangan Persib. Kalau dihitung sih, semua kesempatan jika gol, Persib berhasil kalahkan Manila Diger dengan skor 5-1. Harusnya. Tapi ya, dengan skor 2-1 aja, Persib sudah berhasil memastikan 1 tiket untuk melaju ke fase grup di Piala ACL II. Itu dia rekap pembahasan kita atas 2 pertandingan Persib di ajang yang berbeda. Selamat untuk Persib. Semoga tahun ini kita bisa juara lagi di Liga Indonesia dan bisa memaksimalkan diri di kancah Asia. Jangan lupa tonton selalu program Sampurasun Persib yang tayang setiap Senin dan Kamis jam 7 malam. Jangan lupa juga follow media sosial kami ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampurasun Persib, Rampes Juara! Bola Persib